Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Reza Ardian selaku dosen manajemen strategi. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi kita yaitu tentang PT Bukit Asam. Tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Yang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT Bukit Asam Tbk. PT ini adalah PT yang sangat terkenal di bidang batu baranya. Nah, sejarah berdirinya perusahaan ini dimulai sejak tahun 1919 ketika tambang air laya yang ada di Tanjung Enim mulai beroperasi menggunakan metode penambangan terbuka. Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1923, tambang air laya mulai menjalankan operasi dengan menggunakan metode perkembangan bawah tanah dan di tahun 1938 sudah beroperasi secara komersial. Pada tahun 1961 setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membentuk perusahaan negara bersama PN Tambang beberapa batubara Bukit Asam atau Taba supaya bisa mengelola tambang air laya. Setelah itu, pada tahun 1968, pemerintah mulai menggabungkan PT Bukit Asam dengan PN Tambang Batubara Ombilin untuk membentuk PN Tambang Batubara. Kemudian pada tahun 2018, perusahaan berhasil menyepakati pembiayaan pengembangan PLTU Sumatera Selatan 8 dengan Exim Bank of China. Kemudian di tahun 2019, tambang batubara Ombilin ditetapkan sebagai situs warisan dunia yang ditandatangani oleh UNESCO. Setelah itu di bulan Desember tahun 2022, pemerintah mengalokasikan mayoritas saham perusahaan pada Mineral Industri Indonesia. Slide selanjutnya terdapat visi dan misi dari perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Yang misinya mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Selanjutnya terdapat struktur organisasi dari PT Bukit Asam. Dewan direksi dari PT Bukit Asam adalah Arsal Ismail dan direktur pengembangannya adalah Rafli Yandra. Untuk direktur keuangan adalah Farida Tamrin dan direktur sumber daya manusianya adalah Suherman dan direktur operasional dan produksinya adalah Swedi. Dapat dilihat di slide anggota-anggota atau bawahan-bawahan dari struktur organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mayang. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Jian. Kepada Jian dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1981. Perusahaan ini tuh memaksimalkan inovasi untuk ketahanan energi nasional, tidak hanya di sektor batubara saja. Dengan transformasi bisnis Bukit Asam, perusahaan juga membidik kesempatan bisnis baru, yakni memasuki bisnis energi baru dan terbarukan, yang menandakan peran penting Bukit Asam dalam mendukung ketahanan nasional. Kemudian yaitu analisis SWOT mengenai PT Bukit Asam. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength yang dimiliki oleh PT Bukit Asam yang pertama yaitu sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik dengan rekam jejak yang sangat baik. Kemudian yang kedua, pengalaman dan keahlian dalam bidang pertambangan batubara. Yang ketiga, memiliki brand yang baik dan dikenal luas. Yang keempat, cadangan batubara yang cukup besar dibanding dengan para pesaing. Yang kelima, kemampuan pendanaan yang cukup besar dan memiliki hutang jangka panjang. Kemudian setelah kekuatan, analisis SWOT yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yaitu sebagian besar area proyek pengembangan berada tumpang tindih dengan pemilik lain, seperti usaha perkebunan, HTI, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, proses pembebasan penguasaan lahan yang rumit dan panjang. Yang ketiga, proses pengembangan bisnis yang masih linier.
Yang keempat, sebagian besar karyawan masih terpola dengan budaya penambangan batu bara, belum berbudaya perusahaan energi. Yang keempat, kinerja dan pengembangan anak perusahaan atau unit bisnis belum optimal. Yang keenam, angkutan batu bara sangat tergantung dengan PT KAI. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya untuk analisis SWOT yaitu opportunity. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik menjadi potensi pasar PTBA. Kedua, tingkat pertumbuhan listrik Indonesia diperkirakan mencapai 8,4% per tahun. Kemudian yang ketiga, energi listrik yang berbasis batu bara masih memegang peran penting dan cukup besar untuk waktu mendatang. Kemudian yang keempat, peluang untuk aplikasi teknologi tambang berbasis elektrifikasi, peluang untuk melakukan usaha pengembangan bisnis atau aset dengan cara non-linear. Kemudian untuk analisis SWOT yang terakhir adalah trade. Yang pertama, beberapa negara yang sudah membatasi impor dengan kualitas tertentu. Jepang, sementara banyaknya penambang batu bara skala kecil dan menengah di sekitar wilayah pertambangan PTBA, di ketergantungan PTBA yang besar terhadap PT KAI. Kemudian yang kedua, tumpang tindih lahan dan proses pembebasan atau akuisisi yang sulit dan memakan waktu lama akan sangat mengganggu kelancaran proyek pertambangan. Kemudian untuk saran dan masukannya, yang dapat oleh dilakukan PTBA adalah meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada, misalnya yaitu pengembangan infrastruktur kereta angkutan batu bara sehingga tidak tergantung dengan PT KAI. Kemudian proses penambangan yang sebagian besar masih mengandalkan pihak ketiga. Selanjutnya, pengembangan kapabilitas pengelolaan bisnis PLTU dan soal beneficiasi. Kemudian yang selanjutnya, pembenahan area proyek pengembangan batu bara sehingga tidak tumpang tindih dengan pemilik lain atau usaha perkebunan. Kemudian melakukan pertumbuhan pengembangan bisnis yang masih linear atau konvensional dengan memanfaatkan teknologi beneficial batu bara. Kemudian melakukan perubahan pola dan budaya kerja karyawan dari perusahaan penambangan batu bara menjadi perusahaan energi. Kemudian meningkatkan kinerja dan pengembangan anak perusahaan atau unit bisnis yang berada di bawah PTBA secara optimal untuk mendukung operasional penambangan PTBA. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya mewakili kelompok 9 meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.